Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali dari video sebelumnya, yaitu membuat menu login. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang form validation dan bagaimana cara membuat form validation tersebut. Langsung saja ke videonya. Oke, rekan-rekan semuanya, di dalam form validation yang sudah kita buat pada video sebelumnya, itu ada dua form, yaitu form registration dan form login. Untuk form registration seperti ini tampilannya. Lalu untuk form login tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika kita tambahkan out, maka akan tampil form registration. Di sini saya akan menjelaskan terkait form validation untuk bagian registration. Pada video kali ini kita registration dahulu, form registrationnya terlebih dahulu. Dan untuk form loginnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buka file projectnya terlebih dahulu. Itu di Sublime Text, dibuka aja. Nah, jika sudah dibuka Sublime Textnya, maka ini adalah file projectnya. Jika kalian saat membuka Sublime Text dan project yang di sini itu bukan project yang kalian buat atau kalian ingin ubah, bisa dibuka file projectnya, yaitu klik file, open folder, lalu htdoc, lalu cari file yang ingin kalian edit. Oke, selanjutnya untuk mengaktifkan form validation, kita aktifkan terlebih dahulu di config, di application, config, di auto load. Nah, lalu di libraries-nya ini ditambahkan form validation. Jika sudah simpan, jika sudah disimpan, kalian boleh close yang ininya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba buka slide materinya. Oke, sebelum kalian membuat form validation, kalian buat terlebih dahulu tabel di database PHP admin itu dengan nama user. Jika sudah membuat tabel dengan nama user, lalu kalian buat juga satu tabel lagi dengan nama user underscore rule. Oke, pada video sebelum-sebelumnya rekan-rekan semua sudah membuat tabel yang namanya itu tb underscore user. Jika rekan-rekan sudah membuat tabelnya, rekan-rekan semua tinggal modifikasi saja seperti yang ada di slide ini. Nanti
Untuk materinya ini nanti akan saya sertakan di link deskripsi. Oke, selanjutnya kita buka PHP My Admin-nya. Oke. Nah, ini jika sudah dibuka PHP My Admin-nya, lalu selanjutnya buka DB alumni. Nah, kemarin kan kita sudah membuat tabel user. Nanti di tabel user ini, di strukturnya di sininya ini kita modifikasi. Kita modifikasi sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan ke materinya lagi. Nah, di sini ID-nya itu primary key atau kunci utama. Sedangkan yang kemarin-kemarin itu primary key-nya itu di username. Kita akan ubah menjadi ID karena yang akan menjadi utamanya itu adalah ID. Lalu tambahkan email, image. Nah, sedangkan di sini level itu diganti menjadi rule underscore ID. Lalu tambahkan ice underscore active. Lalu date created. Nah, untuk fungsinya yaitu untuk fungsinya ID itu kita menggunakan auto increment karena untuk validasinya itu nanti akan menggunakan email ya, bukan username lagi seperti yang kemarin-kemarin. Selanjutnya di role ini itu sama seperti level. Sebenarnya ada administrator dan yang lainnya. Kita akan coba buat seperti administrator, level untuk membernya dan juga operatornya. Kita akan tentukan hak aksesnya untuk mengakses apa saja. Di sini selanjutnya di sini itu IS aktif itu untuk melakukan aktivasi bisa melalui ataupun approve oleh operator atau adminnya nanti. Dan selanjutnya yaitu date created itu berfungsi untuk membuat histori pendaftaran dari user atau pengguna baru. Jadi intinya untuk date created itu membuat histori baik pendaftaran maupun login. Untuk selanjutnya itu kita buka kembali browsernya. Nah, jika sudah kita masuk ke admin PHP My Admin, tabel user, lalu ke struktur. Nah, di struktur ini kita modifikasi samakan seperti yang ini. Ada ID, username, email, image, password, role, is active, date created. Kita ke database-nya kembali. Di sini kita ubah username-nya menjadi ID. Coba ya. ID lalu ini tambahkan, kita simpan. Gagal. Berarti
itu tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita hapus saja yang ini. Jika sudah, kita tambahkan 2 di atas sebelum password, yaitu paling atas awal mulanya, yaitu 2-nya ini, yaitu ID sama username. Untuk jenisnya itu integer, varchar. Oke, kita ingat-ingat. Kirim, lalu di sini ID ininya integer, ininya kosong. Lalu di sini kita tambahkan jadi auto increment. Kirim. Lalu di sini itu username. Di sininya jenisnya itu varchar. Di sini panjangnya itu 256. Bawaannya tidak ada, penyortirannya nggak ada. Oke, jika sudah langsung ke simpan saja. Nah, jika sudah maka seperti ini. Oke, selanjutnya kita juga ubah yang levelnya ini. Sebelum dirubah, kita lihat kembali. Di bawah username ini ada email sama image. Kita tambahkan email sama image itu terlebih dahulu. Tambahkan 2. Ya, 2 benar. Setelah username, lalu kirim. Di sini kita kasih nama email. Lalu di sini kita kasih image atau gambar. Benar. Lalu di sininya di jenisnya itu kita varchar untuk email sama image pun varchar. Di sininya itu 128. Ini pun sama 128. Harus sesuaikan sama seperti ini. Jangan sampai ada yang beda. Oke, selanjutnya jika sudah langsung save saja. Jika sudah maka seperti ini. ID, username, email, image, password. Benar. ID, username, email, image, password. Lalu untuk level ini kita rubah menjadi rule.id. Untuk level ini kita rubah terlebih dahulu. Di sininya kita rubah jadi integer. Lalu di sininya kita ganti menjadi rule_id. Oke. Selanjutnya untuk di sini itu kita ke 11. Kasih 11 panjangnya sama seperti ini. Oke. Jika sudah ininya pun tidak ada, ini itu bawaan aja, lalu kita simpan. Nah, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita tambahkan yang di bawah rule_id ini, yaitu IIS aktif dan date created. Kita tambahkan sama seperti tadi, dua kolom. Setelah rule_id kirim, di sini kita tambahkan IIS active
aktif. Untuk namanya ini kecil semua ya, saya lupa. IS aktif, lalu yang di sini itu di that created. Oke, di sini itu integer. Lalu di sini untuk ace aktifnya itu 1. Untuk di sininya untuk date creatednya itu 11. Oke, jika sudah seperti ini langsung simpan saja. Nah, jika ini sudah selesai, lalu kita buat tabel yang baru untuk ini, tabel user role ini. Oke, selanjutnya itu kita buat tabel baru di PHP MyAdmin-nya. Oke, untuk selanjutnya itu kita buka browser kembali. Kita buat yang baru tabelnya. Di sini namanya itu role underscore ID. Di sininya itu dua kolom sama seperti ini. Kita kirim. Lalu di sini tambahkan ID. Di sini kita tambah role. Di sini untuk ID itu integer. Di sini kita tambah primary key-nya. Di sini untuk role-nya itu kita ganti jadi varchar. Panjangnya 128. Kita lihat benar 128. Sininya itu untuk ID itu 11. Oke, jika sudah seperti ini, maka langsung simpan saja. Oke, maka langsung auto increment. Jika sudah, lalu kita selanjutnya kita tambahkan datanya, ditambahkan di sininya itu kosongkan saja. Di sini kita tambah admin. Lalu di sini kita tambah member atau user, itu seterah kalian. Oke, jika sudah kirim, kita jelajahi. Nah, jika sudah membuat seperti ini, oke, untuk selanjutnya kita buka scriptnya yang ada di sebelum teks ini. Lalu kita buka controller. Oke, selanjutnya kita buka menu controller, lalu out, lalu kita juga buka di file view ini, kita buka register karena kita akan memvalidasi dari register ini. Nah, ini dua ini udah kita buka. Oke. Untuk admin LT itu seperti ini. Biasanya untuk admin LT itu menampilkan pesan seperti ini saja. Jika datanya kosong, maka fungsi required itu akan muncul seperti ini. Dan biasanya tipenya itu salah.
Karena kita menggunakan rule, maka jika kita ingin menampilkan data registrasi ini yang validasinya ini itu email, maka kita harus menggunakan yang lebih dari yang disarankan atau diberikan oleh admin LTI itu sendiri. Oke. Biasanya itu untuk validasi itu paling banyak itu di email dan di password. Di sini kita akan validasi baik itu full name, email, password, dan retype password. Nah, untuk full name ini kita akan menggunakan validasi jika datanya kosong dan juga menggunakan spasi, maka data yang kita sudah masukkan itu akan terhapus otomatis. Jadi jika kita masukkan seperti ini dan namanya ini salah, maka jika ini ada spasi atau apapun, maka otomatis akan hapus sendirinya. Oke, untuk di email ini kita ada 3 validation yang harus kita siapkan untuk memvalidasi email ini yang ada di email ini. Yang pertama itu validasi jika email kosong atau belum diisikan, maka akan muncul informasi email belum diisikan atau belum diinput. Yang kedua itu akan memvalidasi jenis dari emailnya. Biasanya email itu jenisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu ada penamaan di depannya, lalu add-nya, lalu di belakang ini ada domainnya. Itu pun misalnya mau domain apapun seperti ini. Jadi intinya itu validasi yang kedua ini itu adalah validasi dari jenisnya atau tipenya dari email ini. Jika tipenya ini salah ataupun dari codingannya ini tidak sesuai, maka akan muncul data jenis atau tipe ini email ini itu salah, maka harus diinputkan ulang kembali. Untuk validasi yang ketiga ini yaitu validasi match yang sudah ada di database. Jika email ini sudah terdaftar pada database, maka akan muncul teks di bawah yaitu email sudah didaftarkan atau email sudah terdaftar pada database atau pada website atau aplikasi yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya itu password. Itu sama seperti email, ada 3. Yang pertama itu validasi jika filenya ini atau kolomnya ini itu dalam keadaan kosong. Dan juga yang kedua itu match, validasi match. Jika kita atau rekan-rekan semua memasukkan password di sini misalnya ASD lalu di sini AS, maka itu akan ada muncul
tulisan password tidak sesuai atau tidak match dari dua ini, itu adalah validasi match. Oke, untuk validasi yang ketiga itu validasi length atau panjang dari passwordnya itu. Jika rekan-rekan passwordnya ini sudah menyesuaikan panjang passwordnya ini, misalnya 2 atau 3 atau bahkan 8 biasanya umumnya itu, maka jika misalnya rekan-rekan di sini menentukan panjangnya itu 3, terus rekan-rekan memasukkan 2, di sini juga 2, maka akan ada tulisan atau informasi di bawahnya yaitu password terlalu pendek. Jadi jika ada muncul tulisan seperti itu, rekan-rekan masukkan password sesuai dengan length-nya. Misalnya length-nya itu sudah ditentukan 3, maka masukkan atau inputkan passwordnya ini 3 panjangnya, ataupun 8, biasanya umumnya itu 8. Oke, selanjutnya kita kembali ke ininya. Di sini itu form validation. Nah, pada di sini ada public function construction. Rekan-rekan masukkan public construction ini di controller out. Ini public function construction ini untuk memanggil library dari form validation itu sendiri. Jika rekan-rekan tidak memasukkan atau menginput public function construction ini, maka form validation dari library ini maka tidak akan terpanggil dan akan error jika menginput dari registration yang tadi. Nah, yang ini menginput ini semuanya. Oke, selanjutnya di sini itu ada public function registration. Ini untuk memanggil form validationnya, yaitu untuk memvalidasi dari form registrationnya itu. Oke, selanjutnya kita buka sebelum teksnya, yaitu registernya atau registrationnya. Lalu jika sudah, kita nanti akan buatkan action atau codingan yang akan mengarah ke data ini, ke data out ini. Kita hapus saja, matikan linknya. Oke, selanjutnya di sini di baris 9 ini kita akan ketikkan atau masukkan atau base URL-nya. Kita tutup dulu. Oke. Jika sudah, di sini PHP kita echokan, lalu masukkan base URL. Oke. Lalu di sini kita arahkan ke out ini, lalu ke function register, yaitu out /register. Nah, untuk penamaannya ini harus sesuai dengan di sini. Jika di teman-teman yang ininya itu registration, maka di sininya pun harus diketikkan registration. Atau untuk gampangnya itu di sini rekan-rekan bisa copy saja. Lalu di sini
Di sini rekan-rekan paste saja ta. Jika sudah, rekan-rekan save kembali. Oke, selanjutnya itu ada di baris, yaitu di baris 11 yang ini. Name-nya ini belum ada, kita tambahkan name-nya. Nah, di sini itu kita tambahkan username sama seperti database. Kita save. Jika sudah, kita save kembali filenya ini. Takut datanya ini tidak tersimpan. Oke, selanjutnya kita copy yang ini. Lalu kita tambahkan di sini juga di bagian email. Ininya kita ganti menjadi email. Hurufnya kecil semua, jangan ada yang besar ya. Oke. Selanjutnya di password juga di sini password 1. Kenapa 1? Karena di sini akan ada 2 password. Baik password ini maupun retype password. Di sini pun ditambahkan 2. Oke, jika sudah simpan kembali. Oke, jika sudah menyimpan datanya ini, kita kembali ke data out ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke PDF-nya tadi. Nah, untuk ini itu yang tadi sudah kita inputkan di register yang ini sini. Untuk username ini untuk aliasnya atau bisa dibilang sih yang ini Neta. Yang nama yang putih itu. Jika salah mohon maaf dan dikoreksi saja. Selanjutnya untuk record ini sama seperti tadi, yaitu memvalidasi jika datanya itu masih kosong. Lalu untuk trim ini itu jika spasi maka akan mereset atau menghapus data dari yang sudah diinputkan itu. Oke, selanjutnya ke email. Untuk email yang ini itu sampai trim ini itu sama seperti username. Lalu di sini karena ada valid email, itu valid email itu memvalidasi email untuk sesuai standar dari email. Standar dari email itu seperti ini. Kita asal saja Gmail. Misalnya seperti ini. .com ataupun .co.id. Nah, biasanya kalau untuk Indonesia itu kebanyakan menggunakan .co.id. Nah, untuk saya maksud tadi itu sesuai standar email itu harus ada nama, lalu lalu di sini ada lalu di sini ada domainnya. Mau Gmail, mau apapun itu harus intinya itu harus sesuai standar dari email tersebut. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada IS Unique. IS Unique ini untuk memvalidasi jika data dari tabel user kemarin kita sudah buat itu tabelnya itu dengan nama ini tabel user. Nah, kembali lagi
Jika di tabel TB user itu dengan nama email ini itu sudah terdaftar, maka akan ada array seperti ini, yaitu is unique sama dengan email sudah terdaftar. Jadi untuk is unique ini itu untuk memvalidasi atau mengecek data dari database untuk ditampilkan atau kita inputkan itu data tidak terjadi ganda. Jadi bisa dibilang itu mencegah adanya ganda dari sebuah data. Jadi misalnya ada data yang sudah terdaftar di database, maka akan muncul informasi email sudah terdaftar. Oke, selanjutnya itu untuk password. Untuk password ini itu sampai stream ini itu sama seperti yang di atas. Lalu di sini ada min length. Min length ini itu panjang dari teks passwordnya tersebut saat kita inputkan. Di sini saya min length-nya itu 3. Jadi saat saya inputkan passwordnya nanti itu harus 3. Jika di bawah 2, maka akan muncul seperti ini. Min length array password terlalu pendek, minimal 3 kata. Selanjutnya ini ada match password 2, yaitu untuk menyamakan atau mematchkan dari inputan password kedua ini. Jika password pertama kita inputkan 4 kata, lalu di password kedua atau retype password itu kita hanya memasukkan 3 password dan tidak sesuai dengan password pertama, maka akan muncul match array password tidak sama. Selanjutnya ini untuk password kedua atau retype password. Untuk ini itu sama seperti yang atas. Required juga sama. Lalu di sini ada match password 1, yaitu untuk mematchkan atau menyamakan password dari password 2 sama password yang pertama yang ini. Dan jika password kedua sama yang pertama ini tidak sama, maka akan muncul password tidak sama. Oke, untuk selanjutnya itu kita masuk ke codingannya, yaitu ke outs. Lalu di sini nah di sini kita tambahkan dari file yang ada di sini, yaitu public function construction. Yang ada di sini kita masukkan ke database yang tadi. Di sini itu kita tambahkan public function construct cons truth. Nah, ini seperti ini. Ini jangan lupa di spasi. Lalu di sini buka tutup kurung. Oke. Di sininya itu kurang 1 di sininya. Lalu jika sudah kita save.
Lalu jika sudah save, kita tambahkan kembali di sini. Buka kurawal. Lalu di sini kita tambahkan seperti yang ada di sini, yaitu parent titik dua, duanya 2 kali. Jika sudah, kita tambahkan construct. Oke, jika sudah, buka kurung, tutup kurung. Lalu jangan lupa tambahkan titik koma. Lalu di bawah ditambahkan this load. Di sini library. Untuk library-nya ini itu namanya itu harus sama. Library itu harus sama. Jika sudah, kita buka tutup kurung. Lalu di sini kita tambahkan form validation underscore validation. Oke, jika sudah, di sini jangan lupa ditambahkan titik koma. Lalu jika sudah, save kembali, kita samakan kembali seperti yang ada di sini. Public function construct. Public function construct. Oke. Lanjut parent construct. Di sini parent construct. Oke. Lalu di sini itu this load library form validation. Lalu kita disamakan this load library form validation. Oke. Jika sudah sama, kita save saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke public function register. Nah, di public function register ini kita tambahkan yang ini, Yang ini semuanya kita tambahkan pada di sini, yaitu kita tambahkan di sini. This form validation set the role set underscore role. Untuk namanya ini harus disamakan, set the roles. Lalu ditambahkan buka tutup kurung, titik koma. Lalu di sini kita tambahkan yang ini, username required term. Oke. Username. Lalu di sini kita tambahkan kembali. Oh, di sini hurufnya besar, username. Oke, jika sudah lalu kita tambahkan kembali. Sebentar. Oke. Ya benar. Lalu di sini kita tambahkan required. Tulisannya itu harus sama. Required.
ini required, lalu ditambahkan garis ini. Di sini kita trim, tambahkan trim. Ditambahkan trim di sini. Nah, trim ini. Jika sudah, kita cek kembali. Username required trim. Username required trim. Oke, jika sudah, kita copy saja yang ini. Tambahkan di sini. Lalu di sininya itu kita ganti jadi password. Maaf, jadi email. Nih, jadi email yang ini. Lalu di sini pun sama, hurufnya besar, email. Lalu di sini itu required trim. Nah, di sini ditambahkan lagi, yaitu valid email. Underscore email. Jika sudah, kita tambahkan kembali is unique. Underscore unique. Nah, ini untuk penulisannya itu harus disamakan. Email required trim. Email. Oh ya, ini salahnya. Email required trim. Valid email is unique. Valid email is underscore unique. Oke, lalu ditambahkan yang ini juga, user dot email. tb underscore user titik email. Oke. Oke, maaf, tidak ada tanda petik ini. Oke, jika sudah, kita save dulu terlebih dahulu, lalu kita tambahkan yang ini, is unique-nya ini, yaitu dengan cara koma maksud saya di sini. Nah, di sini. Di sini kita kasih ini, lalu tanda petik. Lalu di dalam tanda petik ini kita tambahkan is unique yang ini. Kita copy saja is unique-nya ini. Masukkan di sini. Lalu jika sudah is unique dimasukkan, lalu di sini kita tambahkan array-nya. Lalu sudah ditambahkan array-nya, kita tambahkan email sudah terdaftar. Email sudah terdaftar. Oke. Jika sudah, kita cek kembali. Email required trim. Valid email is unique. tb user dot email.
email required trim valid email is unique user email. Kalau untuk user ini itu sesuaikan dengan tabelnya. Lalu di sini buka kurung ini is unique, buka kurung ini is unique. Oh iya bentar, ada yang kurang. Iya kurang koma. Habis di tab user yang ini itu petik kurung lalu koma buka kurung ini lalu tanda petik is unique. Nah ini is unique, lalu array email sudah terdaftar. Oke, jika sudah kita lanjut untuk ini apa namanya passwordnya. Oke, di sini kita pastikan kembali kita kopikan kembali yang ininya, lalu di sini kita paste, kita ubah di sini jadi password 1, di sini password 2, lalu required trim, coba kita cek kembali, benar required trim password. Oh iya, untuk di sini passwordnya itu password saja, lalu required trim min length ini. Oke, lanjut. Jika sudah required trim, lanjut ke ditambahkan min length. Underscore length. Ini lalu tambahkan buka kurung tutup kurung ini. Lalu di sini tambahkan setelah kalian mau berapa panjangnya. Di sini saya 3 saja. Sama seperti yang ini, min length. Oke. Jika sudah, kita tambahkan match password 2-nya ini. Tambahkan di sini. Oke, jika sudah match, lalu tambahkan password 2. Word 2. Tutup kurung lagi. Jika sudah, koma, di sini koma. Lalu ditambah match. Jika sudah, kita tambah array. Coba kita lihat kembali. Benar. Lalu di sini password tidak sama. Password tidak sama. Jika sudah, di sini kita kasih koma kembali.
Lalu kita tambahkan yang ini, yang min length. Min underscore length yang ini. Nah, jika sudah, di sini kita tambahkan arraynya. Jika sudah, kita tambahkan di sini password terlalu pendek, minimal 3 kata. Password terlalu pendek, minimal 3 kata. Oke, kita cek kembali. Oke, jika sudah, kita save saja. Oke, jika sudah di save, kita tambahkan juga yang ini, yang password 2-nya. Kita pastikan kembali. Lalu di sininya itu yang trimnya ini kita ganti menjadi match password 1. Yang match password ini kita copy saja. Kita ganti yang di trims ini, kita paste. Terus ininya kita ganti jadi 1. Oke, jika sudah, kita save saja. Oke, selanjutnya kita kembali ke form atau ke view register. Kita kembali lagi ke ini. Kita ke sini. Ini di view registration. Di username-nya itu ditambahkan input value. Input value-nya seperti ini. Seperti ini. Bisa di copy saja ataupun gimana. Oke. Tapi sebelum kita masukkan yang ini, kita coba masukkan dulu yang errornya dulu ini. Kita copy teks, lalu kita masukkan ke ini vRegister, lalu kita tambahkan di setelah div yang ini, karena kita menggunakan template admin LTE, jadi kita juga harus menyesuaikannya. Oke, jika sudah, kita save saja. Oke, selanjutnya kita copy saja yang ini. Kita tambahkan juga di email di bagian div ini. Setelah div ini, kita tambahkan, kita ganti ininya jadi email. Dan untuk selanjutnya untuk password juga ditambahkan di sini saja, di password 1. Untuk password 2-nya itu tidak usah. Di sini kita ganti jadi password. Oke. Di sini password 1 kita sesuaikan sama yang ini. Jika sudah, di save saja. Oke, jika sudah, kita itu apa refresh lagi dulu, coba. Oke. Oke, kita regis. Maaf, coba kita hapus dulu semuanya.
kita regis, maka tidak akan muncul. Jadi untuk memunculkannya kita tambahkan di outs yang ini setelah ini ataupun di sini itu kita tambahkan if jika this form validation ini jika sudah form validation lalu tambahkan run jika sudah, jangan lupa tutup buka kurungnya, lalu di sini sama dengan duanya 2 kali, lalu sama dengan false jika sudah, buka kurung, kurawal, ininya dikurawalin. Oke, jika sudah, untuk selanjutnya yang ininya itu kita pindahkan ke sini, ke dalam kurung kurawal ini. Oke, jika sudah, kita save saja. Oke, selanjutnya jika sudah, kita save saja, lalu kita refresh kembali, maka akan muncul seperti ini. The username field is required, the email is required. Coba kita hapus dulu, kita register kembali. Yang passwordnya nggak muncul ya. Oke, di sini sudah. Coba kita masukkan emailnya itu. Nah ini, lalu passwordnya 1, passwordnya 2, kita regis, maka akan muncul seperti ini. Ini itu bawaan dari admin LTE nya, jadi kita hapus saja admin LTE nya, kita ganti di emailnya ini jadi teks. Kita save, coba kita refresh kembali. Riri 21 password Mas konten. Jadi ini untuk memvalidasi email addressnya seperti ini sudah. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk tampilannya itu seperti ini. Jika kita regis, maka akan muncul seperti ini. Tadi sebelumnya itu kan tidak ada tulisan seperti ini. Saya mengerjakannya itu secara offline.
di luar video ini. Nah, coba kita masukkan Riri 21, passwordnya 2 panjangnya, lalu kita regis, maka akan muncul tulisan seperti ini. Tadi pada sebelum videonya itu kata-kata ini tidak ada, jadi saya sudah memperbaikinya. Untuk kesalahannya tadi itu di sini ku ini yang N ini hurufnya malah jadi B. Sebelumnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ganti jadi N, lalu di sininya passwordnya kurang S1. Kita save, lalu kita refresh lagi. Maka katanya sama seperti ini. Maka akan muncul. Jadi setiap codingan itu di sini itu berpengaruh. Jika satu kata aja salah, maka akan mempengaruhi hasilnya nanti yang ini. Nah, di sini kan untuk peringatannya ada, tapi untuk di sini namanya itu tidak ada, malah hilang. Jadi kita ingin untuk pengisian di sini, dan di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini itu tetap ada, dan jika terjadi kesalahan pun ini ada. Jadi intinya saat terjadi kesalahan, peringatannya ini ada, peringatan ada, lalu teks-teksnya ini itu masih ada. Jadi kita masuk ke codingannya kembali di sini. Jika sudah, kita tambahkan value-nya yang ada di register ini. Oke, selanjutnya itu kita tambahkan di username di sini nih itu value-nya. Username sama email itu ditambahkan value-nya. Oke, kita buka yang ini PDF-nya. Kita copy saja dari sini. Lalu kita copy. Oke. Kita lanjutkan kembali videonya. Oke. Di sini kita kopikan saja dari value ini. Kita masuk kembali ke sini. Nah, di sini kita pastekan. Lihat kembali. Awas ada yang salah gitu. Karena setiap ininya ada yang salah, maka akan error seperti tadi. Ini itu petik 2. Ini petik 2-nya ini agak salah. Kita edit kembali. Dah. Oke, bentar. Yang ini kita X-kan dulu. Kita tanda petik 2, lalu di sini paste. Dah. Sebentar. Kita cek kembali. Oh iya, benar. Ini kita pindahkan
lalu kita tambah di sini. Sebentar. Ya, di sini ada yang salah. Tanda petiknya ini bukan di sini, tapi di sini tak untuk jadi penutup. Bentar. Nah, ini kita copy, kita kaca dulu yang ini. Oke, kita hapus. Kita tanda petik 2. Maaf jika lama. Nah, seperti ini. Kita hapus. Lalu di sini jika sudah, kita save. Kita copy saja yang ini sampai sini. Itu kopikan kembali di sini di email. Lalu di sini namanya itu kita ganti jadi email. Oke, jika sudah, untuk passwordnya ini tidak usah dikasih value. Dan jika mau gampang yang ada di email ini, bisa langsung paste saja yang ininya juga. Awas di sini penempatan tanda petiknya ini itu salah, seharusnya ada di akhir di sini. Oke, jika sudah, kita save saja dulu project yang ini. Oke, jika sudah save, oke, jika di sini kalian sudah memasukkan ini value-nya yang di email sama di username sudah, kalian save saja jika sudah. Oke, jika sudah, kita buka kembali browsernya, lalu kita ini refresh. Oke, bisa kita ulangi lagi masuknya. Di sini Riri 21, passwordnya 2 lalu kita masukkan dan seperti ini jadi salah. Jadi yang salah ini itu email sama password. Jadi katanya itu masih ada. Dan sebentar kita lihat di password. Oh iya benar, di passwordnya ini itu masih dalam bentuk password. Oke, selanjutnya kita buka kembali file PDF-nya. Nah, tadi kita sebelumnya itu kita sudah menambahkan if yang ini. Else-nya kan belum. Lalu selanjutnya sekarang kita akan menambahkan else-nya ini. Else-nya ini dan juga menambahkan data yang ini juga. Menambahkannya itu di out di ini function register. Kita tambahkannya di sini. Di sini kita kasih else sebentar. Sebentar. Kutub Kurawal. Lalu di sini kita tambah, maaf. Oke, di sini kita tambah else. Buka Kurawal di sini. Mungkin di sini kita atur-atur dulu terlebih dahulu sebentar ya. Nah, ini ada yang kelebihan dikit satu. Oke. Nah, di sini
Oke, jika sudah, di sini kita tambahkan oke, maaf jika lama. Di sini, nah di sini kita tambahkan data sama dengan, lalu buka tutupnya yang ini. Di sini yang di akhiran ini jangan lupa dikasih titik koma. Lalu di sini kita tambahkan kembali. Nah, di sini kita tambahkan. Yang kita akan tambahkannya itu adalah yang ini, username. Kita buat satu saja dulu. Yang ini dua ini nanti kita buat satu. Nanti kita yang dari username ini copy ke sini, tinggal ganti yang ininya saja. Oke. Username. Array. Maaf jika salah. Mohon koreksi. Oke. HTML special char. HTML special char yang ini. Ininya dihapus. Lalu jika sudah, kita masukkan yang this. Salah, maaf. Kita lihat kembali. Nggak ada tanda petiknya, langsung saja di sini this. Maaf. Lalu input post. Input. Lalu sini post. Oke, jika sudah, kita tambahkan di dalam postnya itu username true. Username di sini koma true. Oke, jika sudah, di sini kita kasih koma. Benar kan, sama emailnya ini hampir sama. Ini memang sama, tinggal yang ininya saja kita ganti. Sebelum itu kita di sini kita tambahkan, maaf, email. Oke, lalu tambahkan yang ini. Lalu kita copy dari sini sampai sini. Di sininya kita ganti jadi email. Jika sudah, save terlebih dahulu filenya ini, file projectnya. Jika sudah di save, kita kembali lagi ke sini. Di sini kita tambahkan image, password, rule, is active, date created. Oke. Kita tambahkan image sama password terlebih dahulu. Di sini itu jangan lupa jika sudah membuat baris ini kasih koma supaya tidak terjadi error. Di sini kita kasih image. Lalu di sini kita lihat dulu sebelum. Oh iya benar, semuanya ini pakai array ini.
Lalu jika sudah, kita tambahkan namanya ini. default.jpg. Jika sudah, kita kasih koma. Oke, selanjutnya itu kita tambahkan password di sini. Password ini. Lalu di sini kita tambahkan yang ini seperti ini. Spasi, lalu kita periksa kembali. Kita tambahkan di sini password hash. Jika sudah password hash, lalu di sini itu sama seperti yang atas. Tinggal yang ini ganti password, sama ini diganti password default ini. Kita copy saja yang tadi. Di sini kita password underscore hash. Nah, di sini di sini kita copy saja sebentar. Oh ya, sampai email. Sampai email sini. Kita copy ke sini. Di sini kita tambahkan tutup kurung kembali. Oke. Kita lihat benar. Lalu di sini kita ganti jadi password 1. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke rule-nya ini. Rule ID, koma, rule underscore ID. Tambahkan ini. Lalu di sini 2 titik koma. Sebentar. Oh ya, koma di sini. Koma. Lalu selanjutnya habis rule itu is active, is underscore active. Lalu di sini tambahkan 1 koma, kembali lanjutnya itu date created underscore, maaf, ini created, date created. Kita periksa date created. Oke. Lalu di sini kita kasih time atau waktunya. Time. Oke. Jika sudah, maka akan seperti ini tampilnya. Oke. Jika sudah, untuk menambahkan data ini, kita juga tambahkan yang data yang di DB ini. Itu maaf. Setelah di sini ditambahkan di sini this load maaf, this db insert. Di sini kita ganti jadi db atau database.
Lalu di sini kita insert, buka kurung tutup kurung, maaf. Oke, seperti ini. Jika sudah, jika sudah itu kita masukkan user atau tabel dari database-nya ini. Itu kita masukkan di situ. Nah, ini tb underscore user. Lalu di sini koma data. Oke, jika sudah kita simpan. Sebelum simpan kita lihat lagi, itu kita kasih titik koma. Lalu di sini kita kasih titik koma, lalu kita save terlebih dahulu. Kita lihat kembali di sininya itu ada salah nggak? Oke, benar. Kita lihat di regisnya juga. Oke, sepertinya sudah benar. Oke, sebentar. Nah, di sininya. Di sini sama di sini itu harus sama karena ini itu langsung menghubungkan ke database. Jadi tabelnya ini sesuaikan sama seperti yang kalian buat di sini. Sebentar. Oke. Yang kalian buat di tabel user ini. Namanya ini. Di database alumni ini. Kalau di saya di sini itu tb user. Oke. Kita lanjut. Jika sudah seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini terus di save, maka kita kembali lagi ke PDF-nya. Nah, yang terakhir ini mungkin ini tuh ditambahkan yang ininya, yang ini nih, yang di session set flash datanya atau pop up-nya ini kita tambahkan. Oke, jika sudah kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita tambahkannya yang di sini di session set flash data. Di sini kita tambahkan dish session. Lalu jika sudah di session flash data set, maaf salah, set underscore flash data buka tutup kurung. Lalu jika sudah seperti ini set flash data, kita kasih pop up, lalu ditambahkan ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan di flash datanya. Di sini kita bagi dua saja ininya, seperti ini biar lebih mudah. Di sini kita tambah itu pop up. Lalu jika sudah pop up kita koma, kita kasih juga di sini itu div
class sama dengan di sini 2 ini, lalu alert success disable disabled. Tulisannya itu harus sama, disabled, success disabled. Oke. Jika sudah, lalu di sini kita tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan sebelum. Oke, lanjut aja. Kita di sini tambahkan role. Oke, di sini role sama dengan salah. Role sama dengan di sini alert. Oke, jika sudah, kita kasih tutup ini untuk menjadi penutup div yang awal ini. Lalu jika sudah, kita kasih tambahkan juga di sini strong Oke, jika sudah, di sini tambahkan berhasil registrasi. Oke, terus di sini kita tutup. Di sini strong tutup. Oke, jika sudah, di sini kita kasih silahkan login. Lalu di sini tambah button. Untuk di sini buttonnya itu kita kasih tipenya. Oke, tipenya sama dengan tanda petik 2. Lalu di sini kita kasih tipenya ini namanya kelebihan. Lalu di sini kita kasih nama button. Jika sudah, lalu kita lanjut tambahkan kelas sama dengan seperti ini. Sudah. Lalu kita tambah close, di sini namanya close. Jika sudah, kita tambahkan data dismiss-nya. Data strip dismiss ini sama dengan tanda petik 2. Lalu di sini kita tambahkan alert. Oke, jika sudah, kita tambahkan di sini area label.
Oke, jika sudah sama dengan di sini kita tambah close. Close C-nya besar ya. Oke, jika sudah di sini untuk bonusnya itu harus sesuai, jangan sampai ada yang beda. Oke, lanjut. Jika sudah itu untuk buttonnya sudah, lalu sekarang kita ke span. Span. Oke, di sini kita tambah area hidden. Oke, sama dengan tanda petik 2, lalu di sini kita tambah true. Jika sudah, kita ke sini, kita tambah dan times. Ini dan times. Oke, kita tanda titik koma, lalu kita tutup spannya. Nah, jika sudah, kita tutup di sini, lalu kita tambah button untuk penutupnya. Jika sudah untuk button, lalu kita tutup juga untuk div-nya. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita kasih titik koma, lalu di sini kita tambah redirect-nya. Nah, di sini kita tambah redirect. Buka tutup kurung, di sini kita tambah out. Oke, jika sudah kita tambah di sini titik koma, lalu sudah. Jika sudah kita langsung seperti ini, kita save saja. Oke, di sini kita akan sedikit modif. Oke. Supaya kelihatan lebih rapi. Oke, ini juga kita kesinikan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini sudah. Supaya kelihatan lebih lumayan rapi. Lalu save kembali. Oke, selanjutnya itu kita akan menambahkan flash datanya itu di form login di sini. Di sini kita tambahkan itu dengan nama PHP. Kita tutup dulu saja. Oke, lalu jika sudah ditutup, di sini kita tambahkan PHP. Di sini kita echo. Jika sudah echo, lalu tambahkan this. Jika sudah this, lalu kita tambahkan session.
Jika sudah ditambahkan session, tambahkan flash data. Oke, jika sudah tambahkan flash data, buka kurung tutup kurung. Di dalam ini apa namanya? Di dalam flash datanya ini itu kita tambahkan pop up dengan nama pop up. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita di sini tambahkan titik koma saja. Ininya tidak usah spasi. Nah, seperti ini jika sudah, kita save kembali. Oke. Jika sudah, itu di save dulu. Nah, untuk pop up yang ini itu harus sama yang kayak di out ini, yaitu pop up ini. Nah, harus sama seperti ini. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita cek dulu di sini itu ada yang salah atau tidak di sininya. Oke, sepertinya tidak ada. Lalu di outnya ini kita gunakan tb user karena tabelnya itu di database itu tb user. Lalu jika sudah kita buka di sini, oke. Jika sudah kita masukkan di sini riri21@gmail.com. Oke, jika sudah ini kita masukkan riri21. Terus di sininya pun sama 21. Nah, jika sudah langsung kita regis, maka akan tampilnya seperti ini. Berhasil registrasi, silahkan login. Oke, kita lihat di database-nya. Iya benar, sudah masuk di sini. Untuk password sama semuanya itu sudah masuk. Jika seperti ini itu bisa dibilang sudah berhasil. Oke, jika sudah kita cek lagi ke ini, kita refresh. Coba kita akan uploadin apa yang namanya sama. Di sini kita copy. Oke, di sini namanya Riri. Lalu di sini kita kasih passwordnya, emailnya di sini 3. Kita aja 2 aja. Oke. Jika sudah, maka seperti ini. Password terlalu pendek. Tadi passwordnya itu cuma 2. Terus juga emailnya ini sudah terdaftar. Seperti ini. Lalu jika nama yang lain yaitu admin. Di sini kita admin@gmail.com. Lalu passwordnya admin. Di situ pun admin, kita regis, maka hasilnya akan berhasil registrasi, silakan login. Jika sudah seperti ini, maka itu sudah berhasil. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.